Halo guys, semoga kita semua selalu sehat, sejahtera. Yang sakit cepat sembuh ya. Yang sehat tetap jaga kesehatan, karena di rumah sakit nggak enak. Mendingan jalan-jalan daripada ke rumah sakit, meskipun rumah sakitnya mewah. Hari ini rencana menuju ke Jemur Sari ya guys. Selamat siang, monggo. Surabaya lagi panas ya guys. Ini tanggal 12 September 2024 pukul 9.35. Hati-hati dengan perubahan dari panas ke dingin ke hujan. Kemudian hati-hati ya, tetap jaga kesehatan.
di daerah Semolowaru ya guys. Ini di Jalan Raya Menur. Ada cerita yang baik ya. Satu kali ada seorang mahasiswa gitu ya. Dia naik ke semester 3 membutuhkan sebuah kamera foto yang dipakai untuk sekolah kuliahnya itu. Satu kali orang tuanya sudah menyediakan sejumlah uang untuk beli, tetapi anak ini belum beli gitu ya. Terus kemudian singkat cerita si anak ini bertemu sama kakak kelasnya gitu ya. Kebetulan kakak kelasnya punya kamera dan kamera itu tidak diperlukan, masih belum diperlukan untuk semester kakak kelasnya, dipinjamkan. Jadi luar biasa ya, itu satu hal yang baik gitu ya guys. Yang kedua, ada satu orang ya suka gitu video-video, ambil video kemudian dia upload. Nah singkat cerita orang tersebut dia bertugas di kepanitiaan gitu. Pada saat dia bertugas di kepanitiaan, dia ditugasi untuk menjadi drone operator. Drone operator itu yang mengambil video dari drone, ngambil foto dari drone yang diterbangkan menggunakan alat namanya drone, seperti kayak pesawat atau seperti kayak helikopter, baling-balingnya 4, quadcopter namanya ya. Kalau helikopter itu kan baling-balingnya 2, ini 4. Kemudian harganya cukup mahal, DJI Mavic Air 2 atau 2S ya, kira-kira begitu. Harganya puluhan juta, 15-20 juta gitu ya. Awal mula menerbangkannya juga khawatir gitu ya, karena kalau hilang, kalau jatuh, kalau rusak itu kan cukup mahal gitu ya. Tapi luar biasanya kalau drone yang berkualitas itu punya daya tahan
daya untuk melawan angin, kemampuan dia terbang, kemampuan baterainya itu sangat memadai, sehingga dia bisa mencoba terus. Nah, di satu kali di kepanitiaan itu dia mengadakan outbound keluar kota, itu dia yang ditugasi untuk jadi operatornya. Jadi luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu ada sesuatu yang Bapak Ibu lagi harapkan, yang lagi Bapak Ibu butuhkan gitu ya, maka Bapak Ibu bisa melakukan apa ya, kayak minta gitu sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu perlu mobil, mungkin Bapak Ibu perlu kendaraan, perlu Bapak Ibu mungkin rumah, mungkin perlu pekerjaan, perlu sesuatu gitu ya, gadget yang baru, laptop yang baru, karena diperlukan gitu. Baik untuk kuliah, baik untuk kerja, ya minta aja sama Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam buat orang-orang yang terus berusaha gitu ya. Ada satu orang muda 20 tahunan gitu. Dia berpikir, dia kan nggak kuliah, tetapi dia SMA selesai terus langsung kerja gitu. Awal mula dia kerja alat tulis kantor gitu ya, ballpoint dan lain sebagainya, laris juga. Akhirnya dia nyoba jualan rokok, laris juga. Tapi mungkin karena untungnya sedikit gitu ya. Terus kemudian dia akhirnya jualan reptil. Awal mulanya nggak laris, banyak reptilnya yang mati. Akhirnya laris juga. Dia akhirnya berpikir lagi, apa ya caranya bisa dapat uang 2 juta sebulan. Akhirnya dia berpikir dengan modal yang andai kata itu kalau rugi nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya dia beli gerobak yang bisa jualan kopi. Ternyata saingannya banyak yang jual kopi pakai gerobak itu sangat banyak. Dan singkat cerita, dia mencoba jualan di jalan raya gitu ya. Dicoba pertama ya cuma berapa gelas gitu ya. Terus kemudian naik jadi 15 gelas, naik jadi 30 gelas setiap hari. Jadi dia berkata kalau ini 20 sudah laku, berarti itu untuk bayar pegawai saja. Tapi kalau 20 itu setiap hari ya. Kalau dia bisa 30, baru di situ bisa dapat keuntungan. Yang penting berusaha terlebih dahulu. Yang penting terus mencoba terlebih dahulu. Apa yang bisa dilakukan, dia coba. Yang pasti gini ya Bapak Ibu, untuk usaha itu biasanya dari 100 usaha yang buka, katakan di tahun 2024, yang cuma bertahan itu sekitar 20% saja selama 5 tahun. Karena mereka mencoba nggak berhasil, coba nggak berhasil, tutup gitu ya. Kemudian 5 tahun kemudian dari 20 itu cuma 4 saja yang bertahan. Jadi kurang lebih 4% yang bisa bertahan selama 10 tahun di sebuah usaha gitu ya. Jadi resikonya itu perlu dipikirkan tentang ini guys, tentang apa yang harus dipersiapkan, kemudian kerjanya yang bagaimana, apa yang ya intinya nggak boleh gegabah gitu ya. Bukan asal oh ada kerjaan gini ya wes aku kerjain. Bukan cuma sekedar itu, tetapi ada hal yang perlu dipikirkan, bagaimana cara jualnya, bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara produksinya dan lain sebagainya. Sehingga kita ndak cuma beli terus nggak laku, atau kita mau nyoba usaha terus nggak laku, ndak seperti itu ya guys. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
tetap sehat buat yang sehat, tetap jaga kesehatan, yang sakit cepat sembuh, tetap semangat ya. Karena orang sakit sebetulnya tidak enak, orang sembuh itu enak. Oke, terima kasih guys.